Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan segenap pengurus DKM Mushola Tanzilul Huda. Demikian juga dengan para asatidz, para hujjaj, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang juga saya hormati, saya muliakan, serta seluruh jamaah rahimakumullah yang juga saya hormati, saya muliakan. Setelah bersama kita membaca selawat, marilah kita mengawali kajian kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kajian kita pada pagi ini besar manfaatnya untuk kehidupan kita, bermanfaat bagi peningkatan kualitas iman dan amal kita, bermanfaat pula bagi keluarga kita, keturunan kita, dan juga masyarakat kita. Kita doakan mereka yang telah banyak dan besar jasanya terhadap sunnah ini, baik mereka yang telah berwakaf, beramal jariah maupun memakmurkannya. Begitu juga orang-orang yang telah banyak dan besar jasanya di dalam kehidupan kita, kedua orang tua kita, anggota keluarga dan kerabat-kerabat kita, mereka yang telah berpulang rahmatullah senantiasa mendapat limpahan rahmat, maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alam barzakh mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Yang lain yang masih hidup bersama kita yang terus mendoakannya, Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah dan taufiknya, sehingga perjalanan kehidupan kita senantiasa berada di dalam jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah bijahi Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca saja istighfar lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Jamaah rahimakumullah, kajian kita pada pagi ini melanjutkan surah Hud yang pada pagi ini memasuki ayat ke-18. Surah Hud adalah surat yang ke-11, adanya di juz 12. Surah Hud ayat 18, Waman azlamu mimman iftara. Juznya juz 12 kan? Juz 12. Surah Hud ada di surat yang ke-11 ayat 18.
baca dulu. Surah Hud ayat 18. Wa man azlamu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqul ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا la'natullahi 'alal zalimin. Alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Yudha'afu lahumul 'adab. Ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Ulaika alladzina khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. La jarama annahum fil akhirati humul akhsarun. Sadaqallahul azim. Jamaah rahmatullah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat
Allah Subhanahu wa taala pada hari ini memasuki tanggal 13 dari bulan Zulhijjah. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, di dalam limpahan karunia iman Islam, sehingga kembali bersama kita bisa bersilaturahim, bermuajahah, melaksanakan agenda rutin setiap hari Ahad ba'da salat subuh, menghidupkan majelis zikir, majelis ilmu. Semoga aktivitas kita pada pagi ini akan menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan membukakan pintu-pintu keberkahan dari Allah dalam kehidupan kita, keluarga, dan juga masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada kajian terdahulu Allah memberikan peringatan kepada kita semua, janganlah sampai kita hidup ini melulu untuk urusan dunia. Karena kalau itu tujuan akhir kita hidup di sini melulu untuk mengejar dunia, maka kita nanti akan menyesal. Menyesal. Kenapa? Karena kata Allah di ayat 16 itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapat bagian apapun nanti di akhirat kecuali api neraka. Jadi aku sudah mengingatkan ya, bahwa orang yang semata mengejar dunia kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka resikonya tadi ya, Allah telah menjanjikan buat mereka neraka, dan semua hasil yang telah diupayakan di dunia ini ya, perbuatan-perbuatan boleh jadi dia baik orangnya, tapi dia dunia saja, dia lupa akan akhir. Tujuan penciptaan pun dia lupa, karena kita diciptakan oleh Allah tujuannya illa liya'budun, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka yang hanya melulu mementingkan dunia, ini penuh emang tujuan itu ya, sampai berpontang-panting, sampai rela dusta sama kemari, bohongin orang, nipu dan sebagainya karena untuk mengejar dunia. Bisa nggak orang berperilaku begini? Bisa. Karena dia nggak percaya dan hari akhir. Nah, itulah kerugiannya dijelaskan oleh Allah. Ya, bahkan mereka orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya kepada Allah itu, tidak percaya kepada kebenaran yang Allah turunkan. Mereka juga nggak percaya pada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran. Mereka yakin bahwa itu firman Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nggak mau ya. Dia nggak peduli yang dulu itu. Yang penting gua kejar dunia. Padahal ada patah mengatakan dunia itu kalau semakin dikejar semakin jauh. Tapi kita uber, masya Allah, luar biasa ubernya. Yang pada akhirnya nanti adalah penyesalan. Yang nanti ini kita kaji seperti itu. Ya, jadi itu sudah diingatkan oleh Allah. Quran adalah merupakan kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasul terakhir Nabi kita Muhammad SAW juga ada suatu kebenaran, dan itu ada. Ya, maka beruntunglah mereka yang telah mendengar tentang Nabi Muhammad kemudian dia beriman kepadanya. Ya, dalam hadis dia Rasulullah pernah mengingatkan, barang siapa yang mendengar tentang aku, jadi sudah mendengar tentang Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, cuman dia tidak beriman kepada Tuhan Nabi, maka baginya layak masuk neraka. Iya. Ya, karena dia lupa akhiratnya. Ya. Ya, sebelumnya seperti itu. Kemudian ayat yang kita baca tadi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadziba. Adakah orang yang lebih zalim, terutama pada dirinya sendiri, itu bagi orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah? Apa yang Allah sampaikan mereka dustakan. Al-Quran dia tidak percaya sebagai kitab Allah yang menjadikan petunjuk bagi manusia. Bahkan ada yang melecehkan. Ya, orang-orang yang istiqomah belajar Quran, membaca Al-Quran, bisa aja dituduh ketinggalan zaman. Zaman sekarang masih baca Quran aja. Sekarang zaman teknologi,
Dia lupa ilmu yang ada di dunia ini terkumpul semua di Quran. Teknologi ada, tasawufnya ada, ibadahnya ada, muamalahnya, hubungan kepada sesama manusia juga ada. Oh, orang itu. Karena ini merupakan mukjizat akhir zaman yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka alangkah zalimnya bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, kemudian dia mengada-ngadakan kedustaan kepada Allah. Yang bukan Tuhan disembah, yang sebenarnya Tuhan enggak mau. Itu sebenarnya Tuhan enggak mau sembah. Ya, terus Nabi kita Muhammad sebagai utusan Allah itu juga nggak percaya. Ya. Bahkan suka ada saya lihat ada postingan itu ya, Quran dilecehkan, injak-injak, dibakar, bisa nggak itu? Bisa. Dia lupa meskipun Quran itu dicetak di atas kertas, tapi isinya Al-Quran yang ditulis oleh para sahabat dulu awalnya, kemudian sekarang kita mencetaknya. Dan ayat itu tidak akan pernah berubah sampai hari dia kiamat. Al-Quran itu nggak bisa dirubah. Ada orang iseng-iseng merubah barisnya kah, atau hurufnya atau ayat, tahu? Kenapa? Allah berfirman, ya, yaitu Allah yang telah menurunkan al-Zikr, ya, dan Allah juga yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, yang menurunkan adzikir, Quran juga zikir, ya, zikir dengan Quran. Bahkan di antara keutamaannya ada dijelaskan oleh Nabi, orang yang karena saking sibuknya baca Quran dulu, sehingga dia nggak sempat berdoa kepada Allah, maka dia akan diberi oleh Allah lebih baik daripada yang diberikan orang yang minta. Bagaimana wujudnya bukan urusan kita udah, ya, itu. Jadi siapa? Ada orang lebih zalim dari orang-orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah. Katanya Allah itu dekat. Kok manggilnya teriak-teriak? Ada yang beli. Teriak-teriak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Speaker lagi. Padahal itu manggil untuk orang sholat. Supaya kita ingat ya, panggilan Allah itu ada 3 macam. Ada panggilan sholat, iya. Ada lagi panggilan haji, ada nggak? Nah, yang ketiga ini kita tahu, ya, panggilan Inna wa inna ilaihi raji'un. Kita sering telah dipanggil oleh Allah Fulan bin Fulan, dan mati oleh maksudnya. Ini yang paling ditakuti nih panggilan ini, benar ya? Kalau yang 2 lagi itu tergantung orangnya ada, benar ya? Panggilan azan dan sholat, terserah yang bersangkutan, menurut kakak, benar ya? Ya, beruntunglah mereka yang bisa datang kepada nasihat dan sebagainya. Yang kedua panggilan mereka itu haji, nunggu itu. Sekarang kan Jakarta nunggunya lama, daftar sekarang nunggu 20 tahun ya. Begitulah. Kemudian kata Allah, ulaika yu'raduna ala rabbihim. Kalau nanti mereka akan dikembalikan kepada Allah. Oh, itu kan Allah yang sebenarnya Tuhan. Allah dipanggil. Ya, panggilan Allah yang ini, yang ketiga dan tadi, benar ya? Nanti, benar ya? Meskipun kita nggak mau nolak nih, tetap aja udah waktunya mati-mati aja. Benar ya? Nggak bisa ditolak itu kematian kalau udah datang. Tapi belum waktunya datang, jadi zalimin kayak gimana juga nggak mati-mati. Benar ya? Waktu tsunami ada orang nganyut, wah, digulung ombak. Dipegang meja yang nganyut, ada meja nganyut, pegang aja di atas dimakan diri selamat malah. Karena udah digulung-gulung ombak itu, emang ajal belum nyampe situ. Dapat postingan tuh, ada orang pulang belanja, kaya dia, tajir dia,
belanja mobil, dan kayak tiba-tiba mobilnya kok mundur kencang banget, nggak punya orang yang meninggal pulang dari mall. Bisa nggak gitu? Bisa. Ya, kematian itu nggak bisa ditolak. Dalam surah Al-Jum'ah dijelaskan oleh Allah, "Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Ini bukan selain, ini kesetara ayat yang maksudnya. Katakan ya Muhammad, sampaikan kepada seluruh umat manusia, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya karena takut mati, nanti matinya yang nyamperin. Kalau nyamperin tak berani. Meskipun kita bersembunyi di benteng yang kokoh, dan tak berani. Ya, maka itulah kita diingatkan agar jangan mengadakan dusta kepada Allah. Ya, kita lakukan yang menjadi kewajiban syariat kita. Ya, sekuat mampu yang bisa kita kerjakan. Jadilah diri kita sendiri. Boleh niru orang kalau baik, benar ya? Boleh. Tapi kalau nggak sanggup jangan ikutin, susah ntar jadinya. Benar ya? Imam Syafi'i baca Quran udah hafal tuh. Dan sehari apa hatamnya 2 kali, siang hatam, malam hatam. Kalau kita kayaknya nggak nyampe, nggak kuat. Kuat nggak sepanjang siang 30 juz? Nggak kuat. Kalau ada yang meninggal lagi suruh ngaji borongan lama 3 hari. Aduh ngaji ya. Nih berapa timnya? Ada 5 orang. 5 orang nih baca seminggu baru hatam. Bisa nggak itu? Bisa. Ya, kita nggak sempurna kalau ngikutin para ulama kaliber atas. Ya, zaman dulu, dan sekarang mungkin ada, tapi kita nggak tahu. Tapi yang hafal Quran, hafal Quran itu banyak. Masalah dia baca apa enggak kan kita nggak tahu. Nanti kata Allah, mereka semua tadi yang mengadakan dusta terhadap Allah akan dikembalikan kepada Allah. Wa yaqulul ashhad. Dan nanti pada hari kiamat akan berkatalah para saksi. Para saksi orang-orang yang mengadakan dusta kepada Allah. Siapa saksinya? Ya Allah sendiri pasti menyaksikan semua perbuatan kita. Malaikat ngawasi. Ya. Dirinya sendiri menjadi saksi atas kelakuannya. Kan syariat jelas kan? Ya, nanti pada kiamat itu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut dikunci nanti. Nggak usah ngomong. Sekarang lancar ngomong saya. Alhamdulillah. Karena saya akan ngomong lancar. Ada gerabak, ada juga itu. Nanti dari zaman kan perkenalan bicara tangan. Bagaimana bicara tangan? Allah alam bukan urusan kita. Ada memang tafsirnya, ada orang menafsirkan karena termasuk usaha kita, kerjaan kita itu nanti bukti di situ nanti. Ya kan setiap amalan kita sekecil apapun diperlihatkan pahalanya. Sebaliknya kalau perbuatan buruk dia diperlihatkan dosanya. Dalam surah Az-Zalzal itu kan ujung ayatnya. Benar enggak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan ya. Meskipun seberat debu, zarrah itu macam-macam artinya. Ada bilang sebesar biji sawi, ada bilang seberat debu, ada bilang seberat atom. Ya pokoknya dikecil dah gitu. Ya, begitu juga perbuatan buruk. Ya. Nanti pada hari kiamat para saksi ini, ya, tangan mereka, bahkan dalam surah Al-Mu'min dijelaskan kulit kita ini jadi saksi. Nanti kulitnya ngomong. Jadi kalau nggak mau disaksi dengan nama kulit kita, ya kemana-mana kulitnya lepas dulu. Copot kulitnya, jangan nyopot kulit kita. Tidak bisa. Berarti kita nggak bisa menghindar dari kesaksian para saksi. Apa kata mereka? Haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Nih dia nih orang ini yang dulu bikin kedustaan terhadap Allah. Orang-orang kafir, munafik.
Tidak. Ala ingatlah, laknatullahi ala zalimin, Allah melaknat, tidak ridho kepada orang-orang yang berlaku zalim, baik zalim pada diri sendiri maupun zalim kepada orang lain. Kalau zalim pada orang lain, selesaikan mumpung masih di dunia. Kalau kagak selesai, nanti di akhirat diselesaikannya. Kalau di sini diselesaikannya bisa pakai harta, pakai duit, bisa gak? Bisa. Ya. Tapi di akhirat kita nggak bisa, nggak berlaku itu. Kalau kita zalim sama orang, nanti dengan keadilannya Allah akan ngadepin, dihadapin sama orang yang kita zalimi. Nanti kalaulah ada kebaikan-kebaikan kita, dikasihlah kepada orang yang kita zalimi. Macam-macam zalimannya, dihina, dibully, diambil haknya, diambil hartanya. Banyak zaman sekarang masuk merampas tanah orang. Bener kan? Ya, dan kalau ada sertifikat ganda, berarti salah satunya yang nyolong itu. Bener kan? Nah, kan gitu. Yang dikira nggak disaksikan itu. Ya, Allah melaknat mereka orang yang zalim. Zalim pada diri sendiri, apalagi zalim kepada orang lain. Cuma bedanya kalau kita zalim pada diri kita sendiri, bisa kita langsung istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita zalim pada orang lain, nggak selesai urusannya di sini. Kecuali orang yang kita zalimi meridhoi kita. Pernah kita tipu dia, habis dia 100 juta kita bohongin, minta maafnya, ngomong udah bohongin terang-terangan. Ya, ingat ya dulu kerja sama ibu, iya, duit kamu 100 juta katanya hilang, iya, gua yang bohong apa? Berarti ngomong gitu, maafin ya, rinduin gitu. Kalaulah para koruptor di negeri ini jujur dia korupsi, rakyat Indonesia sejahtera. Sebab syaratnya yang dikorupsi harus dikembalikan. Kalau bisa 1 triliun pulangannya. Sekarang dipulangi kayak gini. Kalau walau dah. Ya, gitu. Di antara orang yang zalim mendapat laknat dari Allah, pertama itu tadi di atas tuh yang mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah. Perilaku zalim juga kalau alladzina yasudduna an sabilillah, mereka yang suka menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Orang sholat Jumat difitnah, katanya pencitraan. Nggak ada begitu. Ya. Repot jadi dia yang sekarang. Ya. Dia menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Caranya banyak, macam-macam. Ya. Dia pintar, licik gitu. Wa yabunaha wajah. Bahkan dia berusaha selain dia halangi di jalan Allah, bahkan dia berusaha orang itu agar menyimpang sesat jalannya. Supaya sesat. Diajak itu. Ya, supaya nyeleweng. Tuh. Ini dana bansos sampingnya beres. Beres-beres dibodoh. Kan ada ceritanya gitu nyata ini. Nggak gede kok, cuma gua ambil cuma 10.000. Nah kalau 100 juta orang, 10.000 kali 100 juta, kayaknya gede banget itu. Bener gak? Nanti tanggung jawabnya gimana di akhirat? Pak lu orang yang 100 juta nuntut, lu kemarin ya yang garong di gua bayar pajak, duit lu tilep. Bisa nggak itu? Lo tuh yang ngerampas tanah gua, udah punya sertifikat, bilang lo pembeli aslinya, padahal gua udah 10 tahun tinggal di sini. Zalim ini orang dibunuh karakternya, luar biasa zaman sekarang, ya. Nabi yang udah mengingatkan nanti di akhir zaman ada pembohong dapat dukungan, yang jujur malah disingkirkan. Nanti akan ada masanya kamu akan dipimpin oleh si pembohong.
Ya dijelaskan. Barang siapa yang masuk ke dia segala macam, maka kata Nabi dia tidak termasuk umat saya. Nah, repot. Nabi nggak akui karena dia masuk dengan jalan yang salah, mendukung kezaliman. Gue sih nggak zalim, tapi dia mendukung zalimannya. Yang jelas-jelas rugi nggak pilih. Orang bener cari-cari kesalahannya. Kayaknya ada orang yang model gitu kayak ini. Ya. Dan nanti orang-orang yang menghalangi orang lain dari jalan Allah dan dia berusaha menyelewengkan mereka agar mereka tersesat itu, dia ajak tapi sesat nanti. Ya, dia sesat. Ya. Lu bener korupsi satu triliun dia beres, aku kasih lu macam ini 100 juta, nggak ngomong lagi itu kelar. Bisa nggak begitu kejadian? Bisa. Yang ngomong ini kalau beli tas koper isi 1 miliar, berapa kira-kira ya? Doain dan kita istiqomah dalam agama kita. Benar ya? Sebanyak apapun harta kita cari, nggak akan bisa menyamai kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kekayaan kita udah triliunan misalnya, nggak kita nikmatin semua, nggak bakalan. Ada. Kita kalau beli beras karung makan sendiri langsung. Ya kagak, dimasaknya dikit-dikit 2 liter, bener ya? Dimakan sendiri ya? Kagak. Istrinya, anaknya, orang tamu-tamu, bener gak? Paling mentang-mentang kaya, beras karung 50 kilo langsung dimasak, dihabisin sendirian. Mereka yang tadi itu, yang zalim tadi, mengadakan kedustaan terhadap Allah dan juga menghalang-halangi orang dari jalan Allah dan berusaha menyelewengkan orang itu, wa hum bil akhirati hum kafirun. Nanti di akhirat mereka akan, ya mereka itulah kata Allah orang yang betul-betul kafir terhadap hari akhirat. Nggak percaya, makanya berbuat semau-maunya. Itu ngeri kan sekarang ini. Kita kan nanti ingetin kita kan ya, insyaallah. Ulaika lam yakunu mu'jizina fil ardh. Ya, mereka-mereka yang berlaku zalim tadi, meskipun banyak pengikutnya, meskipun banyak bala tentaranya, kalau Allah ingin turunkan bencana di bumi ini, dia nggak akan bisa menghindar. Kalau Allah mau datangkan bencana buat mereka di bumi ini. Sebab pada hakikatnya setiap manusia itu hati kecilnya dari iman sebenarnya, cuman tertutup oleh hawa nafsu, di mana kalah sama hawa nafsunya. Contohnya gampang, sering saya sampaikan nih, kita lagi enak-enak begini nih, dibuat-buat kumpak, kira-kira lagi begitu tuh ingat duit atau ingat Tuhan ini? Ingat Allah nggak? Ya Allah, Insya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah ya. Bukan nyebut 1 triliun, nggak ada gitu ngomong. Sama berlayar, mau piknik, keluar pulau, gitu, boleh gak ya? Udah bawa, kagak bawa, lapar kali kan. Bawa tuh banyak udah, 100 juta, 50 juta. Baru berangkat menghantam di tengah laut. Baru gelombang begitu nampar ke kapal, dinding kapal. Kiri-kiri inget duitnya apa lagi nih? Ya Allah lah, ya Allah selamatkan kan gitu. Loh, pikir tuh, baca tasbih, baca Quran segala beres. Nyampe ke darat aman, yang dicari apa? Duitnya. Tadi duitnya dari gimana ya? Ya, ngomongnya prakteknya susah ini. Oke. Maka kalau Allah memang menginginkan menurunkan namanya siksa pada mereka, seperti mereka itu nggak bisa punya kekuatan apa-apa.
Ini kan lam yakun memuji tapi nggak bisa menghindar. Wa ma kana lahum min dunillahi min awliya. Pada kondisi seperti itu, maka tidak ada bagi mereka yang bisa menolong kecuali Allah sendiri. Karena yang menolong dia takut lari. Benar kan? Lah kadang-kadang zaman sekarang suka aneh. Ada orang kelelep tuh di banjir bandang. Mana di videoin? Dilihatin aja. Ya intinya sih ngasih kabar ada kejadian kayak ini, bener kayak. Iya. Tapi lagi nolonginnya kagak diposting, udah jelas-jelasnya di posting itu. Kan belum tuh main. Yang nolongin kagak di enter, kan biasa begitu. Ya. Yudha'afu lahumul adzab. Selain dapat azab dunia, bagaimana model wujudnya bukan urusan kita itu. Ya, nah ya. Dan nanti di akhirat juga mendapat azab. Allah lipat gandakan azab mereka dunia dan akhirat. Maka yastati'una sam'a wa makanu yubsirun. Karena waktu di dunia dulu mereka nggak dengar kalau dibilangin ada kebenaran dia kagak lihat, matanya buta, kupingnya budeg. Yang buta mata hatinya, bukan mata ininya. Mata itu nyala, udah duit jadi kaget, bilang uber. Mata hatinya nggak ngeliat, itu bukan duit dia, duit orang, diambil juga. Mereka mata hati yang buta. Benar kan? Ya, gitu. Buta mata hatinya, kupingnya juga budek. Jadi jangan korupsi. Nanti kalau kamu korupsi, kan ada yang bilang nih, kalau kamu korupsi nanti ingat anak cucu ente. Kebawa-bawa malu dia. Kalau bapaknya koruptor, anaknya sekongkol juga sama nih. Susah udah kalau gitu. Emang apa kalau bapak gua koruptor? Namanya kan kaya. Wah udah, tuh yang pengen dunia udah heran apa? Ya, tuh diingetin tuh. Maka itulah mereka yang mengadakan kedustaan terhadap Allah, selalu mengganggu orang-orang beriman, menghalang-halangi dari jalan Allah, dan disesatkan mereka, dibikin opini-opini di media kan banyak tuh, supaya orang jadi salah. Yang benar-benar habis-habisan dibully. Sedangkan bila yang salah karena temennya yang nggak dibully, bisa nggak gitu? Bisa. Nanti mereka itu kata Allah ayat 21 ya. Ulaikal ladzina khasiru anfusahum. Mereka itulah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sedangkan dulu yang mereka ada-adakan untuk menandingi Allah itu akan lenyap di sana. Berhala-berhala itu atau yang dituhankan selain Allah itu selesai persidangan hilang, tinggal yang ada manusianya. Jin ada, malaikat juga ada. Nah manusia ini ya punya tempat satu di antara dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Dan segolongan dari manusia akan memasuki surga dan segolongan lagi masuk api neraka. Itu. La jarma annahum fil akhirati humul ahsarun. La jarma, tak pelak lagi dan pasti mereka itu di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Udah kaya, mobilnya banyak, ya kan di dunia. Di akhirat dirugi. Kenapa? Kekayaannya nggak bisa nolong. Padahal kekayaan bisa nggak membawa pemiliknya ke surga? Bisa.
tergantung pemakaian mau dimanain. Ya. Jadi banyak triliunan dan itu usahanya halal, cakep nggak? Cakep banget itu, bisa sejahtera orang-orang sekitarnya, yang repotkan. Bayang triliunan, duit korupsi. Makanya kita hati-hati kalau mau mengikut orang siapa yang kita ikuti ya, lihat dulu. Sebab nanti oleh Allah dalam surah Al-Baqarah 167 nih, ya saya sempat catat karena kaitan berkaitan juga dengan ini. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Irtabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ayat 166. Ingatlah nanti tatkala orang-orang yang diikuti lepas tangan, enggak bertanggung jawab terhadap yang ikutin dia. Dilepas itu aja di akhirat pada masing-masing. Ya. Di dalam surah Al-Mu'minun jelaskan tuh ayat 101-nya. Fa idza nufiqa fisur fala ansaba bainahum wala yatasaalun. Nanti kalau hari kiamat itu betul-betul terjadi, yang kedua hari kebangkitan hidup sangkakala itu, maka putuslah semua nasab, nggak lagi bisa diandelin. Tuh bapak buatnya nggak bisa angkang lebih. Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah, jadi ingetin oleh Nabi, Fatimah, ya, meskipun ayahmu seorang Rasul, kamu juga harus beramal, berbuat diri, karena nanti kalau kau bikin masalah di akhirat, itu nggak bisa nolong. Padahal Fatimah udah janjikan oleh Rasulullah, dapat kabar dari Allah, Fatimah di surga. Tapi beramalnya tambah kuat. Nah, kalau kita dikasih tahu lo bakal masuk surga, udah main-main udah. Bener kira-kira. Turun malaikat, ya, tenang udah. Nanti lo matinya 10 tahun lagi. Dan ini, lagi dan masuk surga nanti. Santai ya. Saya amal 10 tahun. Oh, lebih aja dia bukan teman-teman. Dia lupa bahwa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin yang kamu nama taf'alun. Di atas kita itu ada pengawas yang tukang catat. Nih ada di sini ngikutin kita. Mereka tahu itu. Pakai bandit, tukang tulis. Ini kita nih kan kumpul semua di sini nih. Mana yang tulisan paling cakep kita nggak tahu. Yang ngumpul gini yang pahala paling besar siapa nggak tahu. Gurunya belum tentu. Ya, gitu. Tapi yang pasti adalah bahwa mereka yang berkumpul di majelis mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka yang berkumpul duduk-duduk di majelis itu nama mereka itu disebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di depan para malaikat. Tuh lihat orang satu begitu. Ya, tapi beda-beda nanti isinya. Gitu. Nah, ya. Jadi nanti kenapa kita ayat yang sudah melengkapi ini ke jam 6 ya? Cepet dong. Ya. Jadi orang-orang yang diikuti nanti berpasangan. Apalagi waraul azab, dan mereka diperlihatkanlah siksa dari hari kiamat. Watakot to'at bihumul asbab, maka setelah itu putuslah segala hubungan di antara mereka. Wa qala alladziina tabamu, maka berkatalah orang-orang yang ngikut. Dia ngikut ini, ya Allah katanya pokoknya lo mau benar salah, lu bukan gua kagak peduli. Bisa nggak ini? Yes. Terus mereka berkata, lau anna lana karratan panatabarro amin. Seandainya kami ini dikasih kesempatan hidup lagi di dunia, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Itu berarti penyesalan ya, menyesal ya.
Ya Allah, kenapa dia yang gue ikutin gitu. Mestinya jangan dia. Kasih video. Dia pasangin. Ya, itulah ya. Jadi Bapak yang rahmatullah nanti berkelas diri ya, orang-orang yang ikut ini ya. Kalau saya dikasih hidup sekali lagi di dunia ini seperti begini, udah mati orangnya. Kalau dikasih kesempatan lagi hidup di dunia ini, kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari saya. Mereka nanti akan diperlihatkan amalan-amalannya yang bikin dia menyesal. Ya, yang rahmatullah nggak terasa dari jam 6 yang kemudian juga sudah telat juga karena subuhnya lebih lewat 42 ya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya Pak ya. Kebenaran datangnya dari Allah SWT. Kalau ada kekeliruan dalam penjelasan, mengkoreksi dan perbaikannya, terutama dari para asatidz. Jadi tadi kita sudah mengkaji sampai ayat yang ke-22. Insyaallah panjang umur sehat kita bulan depan kita akan lanjutkan kajian. Kesimpulannya adalah yang bisa kita ambil ya, yaitu ya hendaknya kita berpikir-pikir kalau ingin berbuat apakah merugikan diri kita atau tidak, bukan di dunia tapi di akhirat. Ya, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di dalam umat Islam, dan Allah memberikan pula kekuatan kepada kita untuk beramal dengan amalan yang diridhoi oleh Allah SWT buat diri kita, keluarga kita, keturunan kita, dan juga masyarakat kita. Amin ya robbal alamin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil khair wa khtim lana bi khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.